balik lagi barengan gue Moritz Kansil di sini bareng rekan gue Mario Bergas. dan ada bintang tamu kita di Arapik, anaknya Raja Speak. Ada siapakah dia? Ada Bang Cucuy. Riz, gue keren gak sih, Riz? Hah? Lo rare. Tapi ini keren. Keren banget asli. Lo kalau belum kesini, gue bilang nggak keren. Kenapa gue bilang nggak keren? Karena ini cabang kedua ya. Cabang kedua nggak sih bro? Cabang bukan cabang sih ya. Gua Bukan kayak mie ayam cabangnya. Oh iya benar. Enggak, Benar, apa nih? sebenarnya udah lama gue gudangin barangnya. Jadi akhirnya Oke. gue keluar lagi deh. Lo keluarin dengan lagi nih. konsep yang sedikit berbeda gitu, bikin baru lagi. Oke. Akhirnya gue padu-padanin sama fashion, sama clothing gitu. Oke. Nama tokonya apa? Kalau boleh tahu nih. Toko ini gue namain All Ho Lodge. All Ho tuh artinya mata. Oke. Bahasa Eropa tua, Eropa Timur kayaknya. Ah. Jadi kalau nggak ada mata tuh ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, dan Iya. salah satunya orang pasti akan melihat pakai mata gitu kan. Iya, benar. Makanya filosofinya ya mata tuh buat makhluk hidup tuh sangat berharga gitu loh, buat manusia juga, apalagi buat manusia gitu. Makanya kita harus bersyukur dikasih mata nih, bisa nikmatin yang indah-indah. Filosofi Benar, mantap. benar, Jadi kita lagi di Creo Creative Lot Ya betul. di toko All Ho Lodge ya. All Iya. Ho Lodge. All Ho Lodge yang ada di blok apa nih? Bloknya blok berapa nih? Bloknya apa ya? Gue juga lupa bloknya. Ya Pokoknya pokoknya lo lu masuk gini. depan. Lu cari toko yang paling unik, paling Iya. antik beneran deh. Mm. Asli ya bro ya. Keren banget nih. Keren banget. Ini gue juga pakainya keren banget jadi. Pokoknya nih barang-barang vintage, barang-barang rare, dan gue mau nanya, gue bakal kulik hari ini sama ownernya dong. Bisa dikatakan seperti itulah. Oh, bebas lah, bebas. Iyalah, ownernya lah. Kenapa sih lo berminat ngumpulin ginian cuy? Iya. Hah? Gue tuh awalnya dari film ya. Gue seneng nonton film-film perang dunia kedua, gue seneng. Oh, Jadi oke. gue seneng nontonin film-film. Ya gue bukan Nazi, gue bukan paham Nazi lah, tapi gue seneng aja gitu loh, di orang-orang art di zaman itu tuh mikirin banget gitu loh, bahwa barang-barang ini tuh, wih keren juga ya, ternyata ditaruh di ruang tamu, ditaruh di ruangan tuh jadinya kayak hidup gitu loh barang-barang itu. Nah terus gue cobain deh tuh, wah keren banget kali ya kalau sampai barang itu ada di era modern sekarang nih, gue mikirnya gitu kan. Gila. Terus akhirnya gue ngeliat tayangan di luar, ada tuh American Pickers kan tuh, dia keliling tuh. Oh iya, American Pickers, iya, tahu dia gue. beliin dari rumah ke rumah lah, Nah. kayak gitu-gitu. Nah kalau di Indonesia kan susah kan, Nah, akhirnya gue benar. ke Jawa, ke daerah kayak gitu-gitu. hmm. Terus akhirnya gue, wah coba beli ini. Nah, akhirnya gue seneng, tadinya nggak gue jual. Lo ngumpulin pribadi aja. Ya, gue seneng aja. Berawal dari yang serba berhubungan sama otomotif dan musik, gue senengnya. Oh, otomotif dan musik. Jadi awalnya Iya, sebenarnya otomotif dan musik. Karena gue seneng motor tua dari dulu. Dia sukanya cewek tua kalau dia. Gue zaman sekolah Tante. dulu, orang-orang naik motornya keren-keren tuh. Iya. Zaman SMA, gue kelas 1 deh kalau nggak salah. Lo Gua naik bawa? Vespa tua, gue Lo bawa. Vespa. Iya, Vespa. Dan di era itu kayak rendah banget derajat Wah, lo. parah. Nah, kayak sekarang kan sangat rendah. orang naik Vespa kan, wih, udah keren. Zaman itu tuh gue merasa ya diskriminasi juga sih, tapi gue dari dulu emang orangnya bodo amat, nekat gitu ya kan. Nah, Mau anti mainstream. ya iyalah, salah satu itu Anti-mainstream. dari zaman gue sekolah tuh gue orangnya paling cuek, makanya gue suka kalau musik gue senengnya punk gitu loh, karena gue ngeliat punk tuh kayak dia bergaya apa aja ya, menurut gue dia keren aja gitu loh. Iya. Dari barang-barang bekas yang dia pakai di badannya tapi kelihatannya keren dan dia nggak peduli, yang penting Iya. gue nggak ganggu orang kan gitu. Rebel pokoknya. Yoi. Jadi sebenarnya ini apa bang? Konsep toko ini sebenarnya bisa dibilang toko barang antik kah, atau toko peraprik unik, atau ini sebenarnya kayak toko barang bekas malahan? Gua sih semuanya Semuanya komplit ya? Barang antik, barang unik, dan barang bekas fashion, ya? barang antik, barang bekas, terus karena di sini kan gua fashionnya aja nggak cuma fashion yang baru gitu loh. Ada barang-barang yang istilahnya thrift, barang-barang second gitu, tapi bermerek, terus yang punya pabriknya tuh udah tertutup, terus kayak jaket kulit Scott tuh kan. Ah, Dulu orang kurang begitu, inilah hanya beberapa orang yang Iya. tahu lah. Sekarang dicari orang tuh jaket Scott ini, dan harganya gue inget banget 5 tahun lalu sekitar gue masih bisa beli 500.000 dulu. dulu itu 500, pertama kali lo ngangkat tuh. 350. 350. Iya, 5 tahun lalu gue beli 350, mereknya Scott, gue inget banget. Nah itu gue suka aja karena bikers di luar kan pakai Gagah jaket itu kan, Pakai cool, itu. gangster segala macam. Gue nggak ngerti itu, sekarang banyak banget yang cari jaket itu gitu loh, dan harganya tuh bener-bener ya nggak masuk akal lah, tapi menurut gue bersejarah. Untuk misalnya yang bagus, belum ada cacatnya lah, kisaran berapa harganya? 5 sekitar yang rare banget tahun 60-an, tahun 70-an tuh 5 jutaan lah.
5 jutaan. 4 juta, 5 jutaan tuh. Gila sih. Kalau menurut gua ini bukan buat untuk kaum yang mending-mending. Iya nggak? Betul. Iya kan? Lu datang ke toko, baju gini segini, mending di sini. Iya. Ini jangan. Lu Bukan. bakat gembel lu nggak bisa lu jangan di sini. Iya, Nggak, iya benar, kan? benar, Nggak. benar. Kita harus buka mata orang untuk menghargai suatu art. Betul. Karena jatuhnya art dong. Betul. Iya, Iya kan? jarang kan. Jarang. Jadi lu jangan samain lu ke sini, mending ke sono 5 juta dapat banyak. Ya nggak bisa gitu ya. Karena Kan kepuasan ya kalau art ya. collector item, jadi barang-barang koleksi aja. Jadi lu beli itu kayak kepuasan tersendiri aja gitu. Wah, nggak ada yang make nih yang gua pakai Iya, gitu. benar. Kita kan udah beberapa kali kesini Aris ya. Nah. Dan percaya nggak percaya setiap kali kesini kita kayak kesedot waktu. Ih, gua kayak dipanggil kayak yang itu tuh, kayak di toko ini. Set, tapi nggak ada di sini. Musang apa kucing tuh? Jadi kita datang. Dia lihat tikus. Jadi kita kayak kesedot waktu. Betah banget itu ngeliat. Gue betah karena gue flashback kayak gue pernah ngeliat. Gila nih gue pernah ngeliat kayak di bioskop tuh. Itu kan ada ituan bioskop tuh. Nah, film lama. itu biasanya tuh dulu di Kebayoran, men. Betul, jadi Pelangi. Oh iya, di sini tuh- mahkota, iya. mahkota Oh, Kebayoran mahkota. iya kan. Di sini sudah ada Tuh clothing. ada tuh kayak gitu. Sudah ada kaos-kaos yang unik-unik yang emang vintage juga. Vintage. Ada vinyl, ada laserdisc, bahkan poster-poster yang film-film jadul tuh. Iya. Doyok, Kadir ada. Terus ada kayak apa ya? Sign ya. Iya, Awas ada betul. anjing galak, Sign ada aja. juga. Iya. Nah makanya gue bilang, gue pertegas di sini. Lo kalau datang ke sini, lo kolektor. Betul. Atau enggak lo suka barang langka. Atau enggak lo suka art. Jangan ke sini lo samain sama distro biasa. Betul. Nggak bisa. Berarti kan ini kan segmented nih istilahnya nih. Bang. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dari sisi ini ya bisnis ya, berarti ini sebenarnya Incer tuh seniman, kolektor, sama memang orang yang emang hobi untuk yang nostalgia berarti ya. Nah, sebenarnya itu tantangan gue tuh. Gue orang paling demen tantangan gitu. Gue ya cita-cita gue pengen jadi seorang entrepreneur yang sukses lah gitu. Tapi itu kan nggak gampang gitu. Nah, terus menurut gue tuh sulit banget. Jadi lu madu padanin barang-barang yang bekas itu gimana caranya bisa laku mahal. Dan kayak ini kan nih istri gue bikin tie dye ini nih. Betul. Makanya gue paduin di sini. Terus gimana caranya ini karya bisa diterima sama orang-orang. Gue pernah ada yang datang ke sini waktu itu, ada ibu-ibu sama Ini ya? anak kayak Kayak gitu. gini ya? Iya, dia Ah. datang, dia tanya berapa ini mas gitu. Oh sekian bu harganya gitu. Oh kok mahal ya, ini kaos luntur gini aja kok mahal gitu. Dan gue menyadari hal itu logis gitu loh. Iya, Dan karena iya, mereka tidak tahu gitu. Akhirnya gue Iya, kasih penjelasan, bu ini ada caranya bu untuk bikin, jadi nggak semua orang bisa bikin. Oh gitu mas, gini. Dan akhirnya dia jadi beli. Dan kaos gini kan satu kaos unik ya, nggak Cuma ada nggak- satu. Cuma ada satu. Iya. Warnanya, bentukannya, polanya cuma ada satu. Cuma ada gitu. satu. Jadi Butik lah ya, butik lah. Iya. ya bisa dibilang gitulah. Kayak saya di sini cuma ada satu. Iya, kadang-kadang orang harus kita kasih edukasi juga, harus Iya. harus kita kasih tahu pengertian nih kenapa bisa mahal gitu, nih Nah. kenapa bisa ini. Yang menariknya lagi sih ya, di sini kan kita pernah datang nanya-nanya ke Bang Cucu nih. Nah. Ini apa sih? Dan yang menariknya setiap item barang ada ceritanya. Dia tahu Ada historinya, riwayatnya, men. kan? Tahu Ah, historinya. tahu historinya. Jadi kalau kalian kesini nggak apa-apa nanya-nanya Bang, ini Oh, apa sih? iya. Lu bakal kayak kesedot balik ke waktu lalu lah. Gitu. Iya, benar. Nih, kalau boleh tahu nih ya, dari tahun berapa sih lo ngumpulin kayak gini, tertarik umur berapa gitu? Kadang kan menurut gue temenan udah berpuluh-puluh tahun nih, ketemu banyak orang ya. Ini baru lu doang nih. Iya. anjing. Apa misalnya lu Iya kan? Oh, Kenapa ya lu kiblatnya siapa gitu loh? apa lu Iya kan? lu ngincer ada toko nih pas lu gue deh pas dibuka udah begini isinya. Gak ada gue temen SD, SMP, SMA, kuliah kagak ada yang kayak lo nih. Lo Jadi doang nih. Gue baru ketemu lo doang. 2000 gue lupa deh 2008 deh kalau Lo nggak baru salah deh. mulai tuh. Gue pergi ke New Zealand kan waktu itu gue. Oke. Sekitar berapa bulan lah waktu itu di sana gue main, terus gue lihat-lihat. Nah gue di sana akhirnya kenalan sama anak-anak muda di sana nih. Di Auckland ada namanya Carrot, nama daerahnya Karanghave Road itu di tengah kota di Auckland itu lah. Itu jam apa? Lu kuliah atau apa? Gue kayak masih, iya kuliah. Oh jadi kuliah lu di sana memang Iya. kuliah di sana. Enggak, gue nggak kuliah di sana. Jadi pas gue ngambil cuti kalau nggak salah pada Oh, situ. oke. Lu Akhirnya bener-bener gua kesana. gua Ini pengen zaman lihat dia kuliah. kayak apa gitu. Terus ada satu distrik itu di Carrot tuh bangunan tua gitu, cuma satu lantai. Nah itu kok gue datang kok isinya anak muda semua kan. Oke. Outfitnya keren-keren gitu loh maksudnya. Ya mereka udah bule dengan pakai apa sih keren sih. Tapi Iya, gue ngeliatin ini beda nih. Wih, Ah. kok ini asik ya di sini. Kalau di sini kayak di Senen lah Poncol gitu. Oh, iya, Nah, iya. mereka ngemas tempat itu tuh keren banget gitu loh. Gue ngeliat, wih gila. Jadi ada satu toko persis banget kayak gini nih toko ini. Jadi dia jual baju-baju bekas sama barang-barang karyanya dia nih. Ini berarti ini setapan dari toko yang di sana. Iya, Lu setup sebisa mungkin lu mirip-miripin nih. Gue sebisa mungkin Wah, gue lihat kreatif anak-anak di sana nih, wah keren Keren, banget gue bilang. Terus gue tanya kan ke mereka, lu
gimana di sini lu nyewa? Enggak, kita nggak sewa, kita dikasih sama pemerintah kata dia. Oh, Jadi berarti disupport. iya, makanya di New Zealand pemerintah. itu anak-anak punknya, anak-anak skinhead dan ya hardcore metal yang maksudnya mereka kan tidak bisa kerja yang kantoran segala macam kan, dikasih wadah sama pemerintah setempat. Oke. Wah, gokil. Jadi gila. mereka tuh Mantap sih. nggak jadi nodong di jalan, ngamen-ngamen Iya, di jalan benar, itu benar, enggak, benar. karena pemerintah sana tuh peduli sama kaum Dan dikasih wadah minoritas positif itu, iya. buat sesuatu lah di Ya, nah di situ gua awal beli barang tuh, di situ gue inget banget gue beli jaket kulit sama sepatu Dr. Martin waktu itu gue beli. situ. Di situ gue beli, Gila. terus gue liat, wah keren nih jaket kulit nih. Nah itu gue beli Scotch tuh di situ. Berapa tuh lo beli Dulu sana? dirupiahin sekitar 500 deh, kalau dirupiahin ke Indonesia. Terus gue beli Dr. Martin itu dirupiahinnya sekitar 250.000. Tapi itu asli ya? Made in England. Wah, Second tapi made in England. Nah itu gue beli banyak banget pada saat itu. Lu borong lu. Banyak gue beli. Hampir setiap minggu gue datang ke sana tuh gue beli. Gue bawa ke Indonesia. Nah ada satu lagi temen gue anak skinhead, dia itu kerja di tempat toko perang. Oh. Barang-barang bekas perang gitulah. Oke, Nah oke. itu dia kerja tuh jadi jaga tokonya lah, anak skinhead tuh yang jaga. Dia orang Jerman asli tapi dia nggak rasis. Di situ gue beli kayak pin-pinnya Nazi apa segala macem, pokoknya yang berbau militer di Perang Dunia Kedua lah. Gue bawa ke Indonesia. Akhirnya gue jual dulu ke teman-teman segala macem. Ini mau nggak beli? Wah gila cuy, ini rare nih gini. Dari situ kan gue mulai, wah gue kembangin aja deh. Gua Ini bilang, ada peluang nih di sini. iya, wah ini jadi duit nih, gue kembangin aja deh. Akhirnya gue kembangin tuh. Mulai gue explore ke Indonesia, keliling Indonesia tuh banyak juga yang aneh-aneh ternyata di sini gitu loh. Oke. Karena kita 350 tahun dijajah Belanda kan. Oh iya, benar. Peninggalannya banyak. Barang-barangnya Benar, gila ya, benar, maksudnya. benar. Ternyata wah anjir ternyata di Indonesia ada gitu loh. Dapat lo Boxer Company dapat deh ya. Iya, pokoknya gue keliling-keliling Indonesia deh. Wah anjing, Boxer Company nih, Dendels. Pas banget gue sama si Netra waktu itu kan. Oh Gua suka iya. bantuin Netra. Buat lo yang nggak tahu para pendengar Arapik, anak dari Speak, ini krunya Netra. Iya, gue pernah bantuin Netral dulu. Band-band ya. Kalau tour, gue selalu kabur tuh. Lo Habis pokoknya soundcheck, punya dunia lo gua sendiri. kabur ya, pasti gue kabur. Kelar soundcheck, cuy lu mau kemana kan? Gue harus ngurusin makan anak-anak kan, Iya, gue ngurusin segala macam lah, ngurusin Bukan anak-anak kru-kru. yatim maksudnya? Bukan bego, Netra anjing. Gue harus beresin itu semua, itu udah beres, segala macam penginapan beres juga. Gue kabur tuh, gue ke pasar. Lo mulai hunting tuh? Iya, gue ke pasar keren. kemana, gue cari. Memanfaatkan kesempatan. Iya, wah itu dapat yang aneh-aneh lah banyak tuh. Jadi Gua. proses lu mengumpulkan barang sebenarnya tuh hunting ya? Gue hunting dan mulai kesini-sini. Akhirnya yang dulu sering belanja sama gue dan dia jadi pedagang juga. Oh gitu. Iya, jadi ngikutin lo banyak- menginspirasi lah ya. Banyak pembeli yang gue sering beli, cuy gue beli ini dong, beli. Terus kok sekarang kok mereka nggak beli sama gue lagi ya gitu. Iya, Maksudnya gue lihat, wah ternyata dia jadi Jadi udah pedagang. hunting juga mereka ya. Dan Iya. akhirnya Iya. gue selalu kasih harga yang lu mau buat pakai apa enggak cuy gue buat jual lagi, ya udah gue kasih harganya beda kayak gitu. Oh, berarti sesama pedagang juga ada rules-nya lah ya. Iya, Ya, ya, jadi, kita sama-sama lah gitu. Dan kadang-kadang gue suka posting barang tuh kenapa nggak gue kasih harga gitu. Kadang orang suka marah tuh kan, lu jualan lu kasih harga dong gini-gini. Nah, kenapa nggak gue kasih harga? Karena yang beli di gue tuh kebanyakan ada pedagang juga. dengerin tuh. Jadi lu jangan seuzon dulu ya Jadi nggak? contohnya deh dia beli Iya. kayak beli alat ini nih, real tip, gue posting gitu di Instagram atau di apalah. Terus nggak ada harganya, dia nanya sendiri. Nah, kalau Damn. gua kasih harga, kasihan si pedagang itu, ntar akan dibacain kan. Ah lu modalnya sekian aja beli dicuci gitu. Iya, Jadi iya, benar-benar. gua akan mati. Ada rules-nya. Rezeki orang Instagramnya juga. dong, Instagramnya kasih tahu. Oh, Instagramnya. Supaya pada pendengar Arabik pada tahu. @allholods tuh Instagramnya. Oke. Kalau Instagram yang lama ada sih, cuman pakai yang itu aja paling. Nah, Si Bang, Allholods. boleh kan ini barangnya macam-macam ya? Ini kayak ini apa dindong ya? Itu Pinball. pinball ya, pinball. Ya. Pinball. Terus ada lagi kayak hal sederhana nih kayak notebook Metallica, Motorhead. Oh iya itu Terus cuma notebook doang gitu ya. Terus ini VHS nih. ada lagi, ini ada VHS juga Ini nih Motorhead nih ya. gue suka banget nih. Ini David Bowie nih. Oh, Ini bukunya ya. Historinya Nah, dari historinya tentang David Bowie. Ada lagi mesin telegram di sana tuh ada ya, Nah, mesin iya. telegram. Nah, Iya, jadi ini David asli Bowie nih. nih. Gua bakat laming Nih, gue. di bawah kita nih sebenarnya ada Iya. jackpot, mesin jackpot. Nah, gini, Bang. Ini kan macam-macam yang unik ya. Bener. Barang yang paling sulit lu dapetin apa dari antara Iya. semua ini? Dari antara semua ini. Paling sulit Iya. apa ya? Atau nggak cuma di sini lah, kan toko lu juga ada yang tempat lain kan ya. Iya. Yang paling lu sulit yang lu rasakan pengalaman, wah gila nih gue dapet ini paling Ngedapetinnya sulit wah, air mata deh, sama nih. darah-darah deh. Sampai lu Ada kenangan tersendiri. sampai lu meditasi dulu. Oh di gudang sih barangnya Apa? ada di gudang si Dildo.
Anjir. Ada beberapa Disebut arit bentuk arit gitu ya. Apaan apa tuh? ya? Oh, ini juga susah nih, gramafon ini juga susah. Dengan kondisi yang kayak gitu. Itu gramafon tahun 1900-an tuh. Anjir, 1900-an. Iya. Itu era awal-awal. nih, Itu yang paling susah tuh ya. Nih Susah. sedikit menyimpang sih ya. Iya. Pernah punya pengalaman didatengin gak sih lo nyimpen Oh, barang karena kan ini? ini kan suasananya ini Iya. ya. Apa? Kalau di sini sih udah sangat aman ya, Ah. karena gua ada Di tempat lo deh, tempat gudang lo leh. Oh, Dia di kan gudang. 1900 nih. Oh, kalau di Gua tadi gudang. pas ngeliatnya ya, anjir tuh ada ibu-ibu yang begitu tuh. Gua Gua pernah- ngeliatin nih. Lu gak kepikiran apa kalau sendirian Gue tiba-tiba pernah dapet hal gila loh dulu. Ah. Gue dulu kan di Pasar Santa kan. Ah. Gue ada punya boneka itu tahun ya sama 1910 1920-an lah, boneka Oke. porcelain Eropa itu. Itu gue taruh di rak gitu, di atas rak gitu, terus tiba-tiba ada anak kecil datang. Itu anak kecil itu bisa ngomong pakai bahasa Belanda. Wah, anjay. bisa ngomong pakai bahasa Belanda. Iya. Padahal tadinya Enggak, iya, terus tiba-tiba waduh bisa ngomong bahasa Belanda. merinding Terus gua. habis itu gue cabut kan ke tongkrongan lagi kan anak, terus yang Tadi gua jaga merinding. yang Iya jaga kan? sebelah toko gue itu manggil-manggil gue teriak-teriak. Bang Cucuy, kenapa sih lu gini-gini? Itu bang, bonekanya pindah. Ya gue ketawa dong maksudnya. Iya. Ambas. Padahal lo gak percaya. Iya, gue gitu gak percaya. Ada sih mereka ada, cuman gue Mereka nggak pernah. ada. Lo nggak peduli lah. I don't care lah, gue kan cuma gue jual gitu. Dan itu benar-benar pindah. Pindah. Ada di bawah boneka itu. Wah, gokil sih. Terus malam itu juga gue bawa pulang, gue putusin gue bawa pulang, gue bungkus kain, kain putih rapat segala macam lah, gue taro. Malam besok paginya ada yang WhatsApp. Itu rekanan gue lah, kolektor juga, dia tanya, cuy, wah boneka yang itu mana cuy gitu? Ada, ini ada orang mau beli nih gitu. Orangnya bilang boneka itu ada sesuatunya. Gitu. Wah, Anabel, bro. Ditransfer berapa juta, gue lupa waktu itu 2 juta deh kalau nggak salah deh. Serius ada yang mau Kalau juga? emang ini ada isinya cuy, dia orang mau transfer lagi cuy, 2 kali lipat. Terus gue mikir, udah deh gue bungkus, gue kirim. Itu rapet, gue bungkus Jadi rapet. antara mistis dengan rezeki itu, bro. Iya, Iya. gue bungkus sangat rapet, pakai packing kan keramik kan, gue Nah. udah pecah kan, rapet banget lah, gue taruh dus segala macem. Kirim tuh ke Palembang, iya orang Palembang, gue inget banget waktu itu dia beli. Dibuka sama dia telepon, 2 hari kemudian dia telepon marah-marah. Kenapa? Mas, saya transaksi tidak murah ya, saya nggak suka kayak gini. Oh kenapa om gitu? Difotoin sama dia, bonekanya telanjang, nggak ada bungkusnya di dalam dus. Wah, Wow, gila sih. keren. Terus akhirnya gimana tuh? Lu akhirnya Pulang yuk. Ya gue ngirimin Pulang, video, pulang. dan Pulang foto yuk, pulang, pada bro. saat gue kirim, iya. Dan si om itu langsung, oke mas Cucuy, saya transfer yang saya janjiin itu. Langsung dia transfer Berarti lagi. emang ada isinya. Berarti bro. emang ada isinya. Iya, ya. dan yang lebih gila lagi orang itu pas gue cari tahu dia kolektor peti mati. Wah. Dan bukan peti mati baru ya, Ah. peti mati bekas. Aduh. Jadi kan kalau di Toraja atau mana gitu, pokoknya daerah-daerah lah, Aha. kan suka ganti peti mati Aha, kan. aha. Makanya dikeluarin petinya diganti. Nah itu dia koleksi peti-peti itu di rumahnya. Fetishnya itu ya. Lu bayangin tuh, Peti. sampai dia ditinggalin keluarganya. Iya. Ya iya kan, takut ya kan. Gila sih, Gila gila sih. sih. Itu sih menarik Itu gila, banget ya. itu Itu, gila tuh. ininya sisi lainnya dari lo Kursi koleksi. goyang, Ada. gue punya kursi goyang anak kecil zaman Belanda. Di sepeda goyang. Kursi goyang mini. Ah, Rio ngapain sih? Tapi baju mundur ya? Wah itu bawa rezeki tuh, buat gue bawa rezeki. Udah, Kursi goyang itu? udah dibeli orang itu kursi goyang itu. Udah dibeli orang 3 kali dibalikin dan uangnya nggak mau dibalikin. Kenapa ceritanya lagi? Wah, aneh sih. Kenapa Beli, pertama ke Bali gue inget banget tuh dia Eh, beli tuh. iya. Gue posting, dia beli. Saya mau ya ibu-ibu. Oh iya tante saya kirim, gue kirim tuh. Sampai di Bali kan. Habis itu di refund sama dia, Mas Cuy, ini saya pulangin ya gitu. Wah bu maaf, kalau udah dibeli nggak bisa dipulangin dong kan. Gue bilang gitu kan. Kecuali ada cacat kan. Ini Iya, ada betul. cacat. Nggak apa-apa Mas Cuci, saya pulangin aja ininya barangnya, uangnya nggak usah dikembalin ke saya, nggak apa-apa gitu. Dan gue nggak mau nanya detail kenapa lagi kan, Iya, udah iya. tuh pulang tuh barang. Habis itu gue bawa lagi pameran di Senayan dulu, acaranya lupa gue atau bursa atau apa. Udah gitu dimain-mainin orang lagi. Enggak ada yang berani. Terus dibeli lagi sama orang Jakarta Timur kalau nggak salah deh. Dibeli lagi. 2 hari kemudian dipulangin lagi. Wah, gokil. Terakhirnya ke Bandung dan sekarang masih ada tuh kursi goyang. Tapi emang antik ya, kursinya antik. Antik tahun 1930 sekian lah kalau nggak salah Gila itu. sih. Kecil dia, itu zaman dulunya tuh buat anak kecil Belanda, anaknya noni-noni itu. Nah kalau yang kursi goyang gede lu mungkin sering lihat kan. Nah ini punya gue yang kecil. Nah, ini kalau ini fetishnya itu kursi goyang yang mau jadi sekali pakai udah selesai ya. Iya. Iya. Nah, dulu kalau main ke gudang Iya. gue ada di Cipulir situ, waduh. Itu Iya, nih. buat para pengunjung buat para penonton boleh main ke sana. Saat ini kan tutup. Tidak kali ya? boleh sih, maksudnya untuk kayak ya gue takut kenapa-napa aja Oh, gitu. iya. Oh, oke. Paling kalau dia mau lihat sesuatu gue fotoin, ini barangnya ada ini, ada ini. Jadi sebenarnya di luar toko ini lebih lengkap lagi koleksi lu ya? Ada yang gede-gede, barang gede-gede ada. Ada men. Kemarin gue ngeliat genderuwo malah.
Kagak. Nah, Bang, Ada. tadi kan yang paling susah dapetin. Kalau yang paling langka apa? Yang lu merasa wah ini barang paling rare yang pernah gue punya nih. Nah, Motor sih ya. Motor apa tuh? Gua ada Vespa ya? Lu main Vespa Vespa juga? gue seneng juga. Ada motor-motor buatan Inggris lah pada saat itu. Triumph, Gua pernah Tram dapet, ya? Apa sih? Gue pernah dapat motor di dalam comberan. Hah, serius kok lu? bisa? Dan itu motor langka, Honda Dream 305 tahun 64 kalau nggak salah pada situ. Kok bisa? Jadi, wah itu unik juga tuh. Itu menurut gue harta karun yang pernah gue temuin gitu loh. Maksud gue, Gokil. Dengan harganya murah banget ya lu beli ya. sangat murah. Gue lah kondisinya pada saat itu gue lagi di luar kota, tiba-tiba ada temen lah ngabarin, cuy, kalau motor kayak gini laku nggak ya dijual gitu. Foto itu masih di dalam comberan, motor itu di dalam comberan. Iya. Terus gue bilang, wah berapa gitu kan. Terus dia bilang, waktu itu terserah cuy berapa deh gitu. Ya udah om 3 juta gimana gue gitu kan. Lu masih ngargain tinggi juga tuh. Iya. Ya. Padahal gopek pun bisa tuh sebenarnya. Ya dia berapapun lah, tapi Iya kan? 3 juta gimana gitu. Ya udah cuy ambil gitu. Gua pesen go box, datang tuh ke sana kan tuh, dibawa ke rumah yang Cipulir nih, gudang gua itu. Begitu sampai situ gua masih di luar kota kan. Gue belum lihat barangnya, akhirnya 2-3 hari kemudian gue pulang, gue lihat anjir ternyata motor itu blank, belum ada nomor seri, belum ada nomor rangka. Jadi itu dulu dibawa dari Jepang tuh buat display Wow, motor gila. itu. Jadi itu Honda Dream 305 tuh. Tahun warna berapa putih. itu? Maksudnya keluaran tahun berapa tuh? Kalau Tahun lu kata-kata? 64. Tahun 64. Nah, akhirnya gue mau nikah tuh pada saat itu kan. Ah. Gue mau nikah dengan waduh, gue mau nikah nih gini. Gue bukan orang kantoran kan, tabungan gue di barang-barang itu. Iya. Jadi harus gue jual kan. Sebenarnya gue jualnya jual yang ya lah, kulit seralah berapa nih gitu loh. Tiba-tiba ada yang telepon. Mas cuy, orang Surabaya nih. Saya mau mas Honda Dream-nya gini. Wah om kondisinya kayak gitu, nggak apa-apa mas, saya ambil mas gitu. 55 pada saat itu lakunya. Terus gue langsung yang wah anjing, gue bilang ya gue jual dong ya kan. Oh iya, jelas Akhirnya gue jual ke dia, bannya gue pasangin, gue kirim ke Surabaya, dibenerin dah sama dia, hidup nyala dan itu orisinil. Laku 150 juta. Gila. Gila sih. Itu emang rare itu rare banget menurut gua. Karena dari Jepang belum dikasih nomor seri, nomor mesinnya juga nggak ada, masih blank gitu. Gila. Itu motor contoh dulu tuh. Sama Dan ada nggak sih nemunya di God Dia daerah mana tuh? di Cideng, daerah Cideng. Gila. Di perbudangan. Kota sana dong? Iya. Di God loh. Comberan, nemunya di God. Comberan. Nah, kalau tapi lu juga melayani nggak sih? Misal, Mas saya request dong barang ini ada nggak? Oh sering. Oh sering ya minta huntingin gitu. Jadi lu minta hunting ke lu gitu ya. Jadi gue semenjak punya anak ini nih, gue udah punya anak kan, terus gue mikirnya, wah gue kayaknya harus cari yang lebih serius lagi. Gue mikir gitu kan, gue nggak mau yang macem-macem. Dan beberapa hal tuh gue belakangan itu gue sering lihat yang aneh-aneh gitu loh semenjak gue punya anak. Iya. Jadi gue rada ngeri lah, takut anak gue kenapa-napa karena benda-benda ini tuh emang tua gitu loh. Iya, Dan benar. itu ada Ini sesuatunya. jadi gue langsung ke switch ke film Conjuring bro, karena yang Nah. iya kan, maksudnya Wow, gue boneka tuh banyak banget yang hal-hal Tapi aneh. lu pribadi Masuk sih- sebelah lu nih, lu pribadi nggak masalah ya? itu ada hal-hal anehnya. Ini nih. bro, it. Iya, itu Serius lu? itu tua, ini boneka Ya, tua. buat kalian yang memang hunting barang-barang yang Iya. sedikit klinik, Mistis, bukan mistis. mistis. Iya, Lu mistis. boleh kesini. Bisa. Siapa tahu bisa gini. Oh panas nih. Iya, panas. Tukang gini panas. Jangan. Memang. Iya. Ini kan apa kita ngomong industri ya, industri barang antik. Sebenarnya gimana sih bang di Indonesia tuh sebenarnya tanggapan masyarakat atau enggak minat masyarakat di barang-barang antik ini gimana sih sebenarnya? Sampai lu tuh berani gitu bukan begini? Iya. Ya awalnya itu sih gue orangnya kan pengen tantangan baru lah gitu. Maksudnya orang kan sekarang jualannya sangat umum lah yang ini nih yang kira-kira yang laku ini gitu. Nah, Iya, yang cepet cuan lah. iya, dan pada saat itu gue pengennya yang aneh gitu loh. Pengen yang aneh, pengen gue iniin aja, pengen gue edukasi gitu loh, orang yang nggak ngerti. Gini doang nih TV gini mah dulu saya buangin kayak gitu kan, ada kata-kata Iya, gitu pasti betul, ada betul. gitu. Iya. Tapi kan sekarang kondisinya laku gitu loh, dan kita selalu kasih tahu ini buat apa sih mas? Oh di display, buat di cafe, buat misalnya konsep cafe itu industrial atau apa, atau vintage atau retro, bisa pakai barang-barang ini. Gua kasih tahu kayak gitu, makanya mereka untuk ngeyakinin pembelinya dengan cara kayak gitu. Oh tapi berarti kan sebetulnya karena segmented tadi sebenarnya peluang tetap ada lah ya. Ada. Karena ada. kan ya kalau namanya segmented itu kan sedikit ya maksudnya. Iya. yang tapi memang suka dukanya nih bang. Cuman dukanya tuh ya paling gitu ya tadi ya, nggak semua orang tuh paham Iya. akhirnya nih apaan sih nih kayak gini gitu ya. dan itu investasi loh maksud Iya. Nah gua. betul, lu bayangin satu barang berapa lu Benda-benda kan? ini benar. ya walaupun kalau ketemu pembeli yang pas, yang srek,
dia kan bayar. Iya. Tapi awal karir kerja kantoran nggak sih lo cuy? Gua nggak pernah kantoran. Nggak pernah kantoran tuh ya? Nggak pernah kantoran. Gua pernah dulu di kantor desain tuh tempat temen gua. Kan. Oke. Gua duduk di depan komputer gitu kan. Kok gini banget, gue bilang, gue Iya. emang orangnya dari dulu di sekolah aja gue nggak betah gitu, Iya, pengen iya. pulang, pengen keluar dari Iya, iya. ruangan. Iya. Nah gue lebih seneng kerjanya di Lapangan, Gue oke. seneng seni kan, Oke. ibarat kesenian kayak gitu-gitu. Kalau di kantoran, gue nggak bisa kayak sih, gue akan pasti boring dan hasil kerjanya juga jadi nggak bagus kan kalau gue di Tapi lu kantor. pernah sampai dilirik sampai ini nggak internasional koleksi lu gitu? Oh, ada beberapa bule sering beli, mereka Oh, iya? beli. Dulu ke Santa kan beli yang aneh-aneh apalah. Padahal ini barang-barang mereka juga ya di tempat dia. Iya, di mereka pun juga mahal gitu loh. Dan orang bule tuh seneng nih koleksi-koleksi ini nih, piringan hitam Indonesia itu dicari itu. Oh iya. Apalagi orang Jepang gitu. Nah, lu ada sampai ngerasa kepemilikan nggak sih kan gini ya? Kita tuh kayak gini deh, bokap gue tuh paling seneng ngoleksi barang bekas, bro. Dia tuh merasa itu bisa diperbaiki, walaupun akhirnya terbengkalai bertahun-tahun. Karena ketika gue udah deh buang aja nih jadi rongsok. Enggak, dia ada kayak ikatan sama benda itu Oh, gitu. iya. Lu ada perasaan sayang nggak sih buat kayak, aduh ini kayak contoh nih kamera nih, gue pengen jual ini, aduh kayak sayang banget. Gua Iya udah- nih yang gue bawa tadi F24. Ini yang buat Morris kan giveaway buat Morris kan. Yoi. Wah, ini sih Marotoy berapapun banget, nggak akan gue. dijual sih kalau ini sih. Ini kenapa Nah. nih sejarahnya? Ini jadi ini punya almarhum bapak mertua nih. Ya keluarga itu bisa hidup dari kamera ini. Karena Oh, ini berarti alat itu. kerja kan. Pertanyaan lo terjawab. Iya. Ini- Jadi berarti benda yang related sama perjalanan hidup lu nggak akan lepas Wah, ya. nggak akan gue jual. Ini terjawab. Kalau benar-benar yang perjalanan hidup dia lu lepas nggak? Sebe-UBU-nya gitu gue berusaha untuk dapat Jordan tahun waktu masih Nike Ardila dulu. Iya. Nike Ardila. Gue nggak jual kalau itu. Tapi yang menarik lu, ini sampai poster aja lu koleksi ya, dan ada yang mau tuh poster. Laku. Gokil. Dan ya, gue gua- nyesel sekarang habis. Gue nggak nyimpen. Gue tuh Tahu gitu gue nyimpen gua dulu. film-film panas gitu tuh. Iya, di bioskop Habis gua, mahkota. banyak Buset, banget dulu di belakang banyak banget itu. mesin jahit pun ada ya. Ada itu manual tuh, belum ada mesinnya kan, masih dipakai kaki gitu tuh. Lu kalau butuh tukang jahitnya kita bisa Iya, ya. bisa dia. Bisa dia. Permak levis Bisa bisa ya. ya. Nah, Lama dulu Cipadu gua. ini juga kalau ini karya handmade istri lu ya? Ya, ini salah satu ya bikinan istri gue lah, dia juga seneng seni juga kan. Oh, sama-sama seniman jadinya ya. Begitulah sih. Iya. Jadi gimana ya? Dia kan di rumah kan sama anak gitu, terus yang ngisi kegiatan kosongnya ya coba dibikin sesuatu deh apa ya gitu. Dan waktu itu gue coba tuh di acara musik kalau nggak salah di salah satu di daerah Kemayoran waktu itu, anak-anak muda gitu lah musik. Terus gue bingung gue jual apa ya, nggak mungkin dong gue jual barang antik ya kan. Di sana nggak akan beli lah anak muda. Akhirnya istri gue bikin ini nih, tie-dye ini kan. Dia bikin, gue pajang segala macam kan. Dan itu laku gitu loh. Wah, ternyata laku. Ya udah akhirnya mulai diseriusin nih sedikit-sedikit. Kena Covid kan. Oh, Jadi kita kesusahan semua deh buat jualan apa Kita segala gebukin macam. Pak Covid nih. Nah, Wah, tapi kan gini Covid. Bang. Lu kan gue bilang termasuk berani ya buka di Kreatif Lot ini, karena di antara semua toko ini kan kayak clothingan distro yang modern ya bro ya, bisa Iya, dibilang gitu ya. benar. Tiba-tiba lu netting sendiri. Udah gitu di pelosok lagi ya. Itu bahan pertimbangan lu tuh apa bro? Ya yang pertama gua tuh waktu itu ada temen dia dari M Block kan tuh ngajakin si Acil ini, cuy gua ada itu tuh tempat, yuk bikin yuk gini. Nah tadainya doang tadinya, Oh, tadi ada doang. tadainya aja gua bilang. Terus gua datang ke sini kan, kok kayaknya tokonya semua Sama ya. flat gitu loh, maksudnya oh kayak gini gitu kan. Gua senengnya yang beda gitu loh. Akhirnya gue ngomong sama temen gue ini, gue mau bikin yang beda deh, terserah lu cuy, kayak apa gitu. Nah. Akhirnya udah gue coba bikin kayak gini nih gue. Dan ini sebenarnya belum 100%. Oh, belum ya? Belum 100%. Masih ada Ini lagi. gue masih harus. Tapi menurut gue berhasil sih, karena ya itu jadi menyeleneh sendiri ya bro ya. Iya. Bener kan ya? Jadi Unik. kreatif betul. Unik, bener. Jadi nggak, maksud gue nih ternyata Bang Juti tuh selain berani juga kreatif. Mm-mm. Dia bisa, wah ini gue pengen beda sendiri, ini kayaknya mencolok nih. Ini hal yang kecil aja nih, kayak pohon depan nih. Iya. Ini kan gue berapa kali nih bergelut mulu nih sama pengelola kan. Ah. Karena ini kan Pohon ceri, pohon apa namanya? pohon ceri ya. Iya, Nah, gue seneng, nggak tahu ya kenapa gue seneng aja pohon tuh ada pohon gitu loh, jangan ditebang gitu loh, walaupun dia udah setua ini atau gimana, dia mau tebang karena udah kering kan depannya. Terus gue bilang, "Aduh jangan ditebang dong, gue nggak mau gini." Akhirnya nggak ditebang, dan itu ada ranting menjuntai ke atas toko itu, jadi menurut gue bagus Nah, aja iya, gitu ya. teduh, apa, Keren iya. aja. Gue tahu bro alasannya bro.
Jadi kalau di sini ada sesuatu dia buang ke situ bro. Iya. Itu banyak yang nangkring loh di situ. Kan kelelawar ya. Bro. Lu jual pecel lele di sini laku pasti. Karena gue udah taruhin di situ tuh. Iya, iya. Yang menarik lagi bro, gue liat nih kayaknya Bang Cucu ini kalau postingan IG ini bro Menarik. suka berbau komedi. Iya, menarik. Apa sih Kemarin arti- cabe-cabean lah. Iya, macam-macam gitu. Dan Cabe-cabe. lu kalau ikut follow ke Instagramnya Iya, Bang Cucu ya. Instagram dong, follow. Itu lucu loh postingannya. Iya. Lu merasa Benar. komedi itu penting apa ya? Jadi gini, gue tuh jenuh banget gitu ngeliat orang-orang sekarang tuh kayak monoton. pada berantem gitu loh. Covid. Iya, Oh, iya, terus benar. postingannya pamer apalah, terus pamer musola bela ya. lah, lagi di luar negeri atau di mana lah gitu loh. Kan kadang-kadang orang kan ngelihatnya juga jadi dengan kondisi yang sekarang nih kan, maksudnya, oh itu dia enak banget ya bisa pergi keluar negeri. Iya. Jadi orang jadi down, jadi Iya, kan jadi down, iya. iri gitu. Terus gue sih sebenarnya inspirasi gue tuh ada temen tuh dia bandnya Coil. Oh, otong. Otong ya, Kang Otong sama Doni tuh, si Doni dia tuh suka ngirimin gue video-video kayak gituan kan. Oh, Gue ketawa-tawa sendiri kan. Anjing banget nih orang ini. Kocak-kocak sih, gua juga suka ngakak sendiri loh. Akhirnya udah, gue luapin aja di Instagram kan. Ya, halo, saya Otong. Kadang-kadang anak-anak anak juga pada ngirimin, lu gila lu cuy yang Instagram lu isi kayak gitu-gituan. Iya, biar kita ketawa aja gitu loh. Lu ngapain sih pusing-pusing gitu loh, udah Bener, pusing ya. tambah Oh, iya, bener pusing sih, gitu loh. Otong kan bocor ya. Wah, itu inspirasi hidup Kayak juga. kemarin ada video Otong gokil yang sih. lucu ini Riz, yang orang rokok nyalain petasan yang dibuang rokoknya petasan dipegang itu gue suka ngakak gitu tapi menarik sih. Jadi menurut lu komedi itu penting lah ya? Banget. Hidup ya? Lu hidup tuh kalau lu hidup flat aja kayak gimana ya? Lu pasti stres hidup tuh gitu. Beban hidup lu tahu kan ya ujung-ujungnya pasti keuangan lah masalahnya ya. Iya, benar. Tapi dengan sedikit lu tertawa aja lu udah berusaha ngilangin itu. Coba deh lu di rumah diem duduk. Pasti lu scroll lihat postingan orang yang gitu-gitu terus Iya, ya. benar. Tapi begitu lihat komedi lu pasti ketawa sendiri kan. Iya. Wah, anjing nih gitu-gitu kan. Tapi ya bener sih menarik sih. Jadi gue tuh apa yang nge-follow akun lu juga nggak apa ya nggak nyesal gitu bro. Nggak bukan pamer. Tadinya gue cuma nikmatin sendiri gitu loh. Itu buat ngibur gue sendiri aja gitu loh. Dan gue nggak Buat lucu-lucuan lah ya. Terus iya, terus tiba-tiba anak-anak juga teman-teman pada ngirim, cuy bagi dong videonya jadi kayak gitu-gitu. Nah, tapi bang, lu kan juga kayaknya kolektor kayu-kayu juga nih ya? Gue seneng kayu. Gue liat, Gua seneng bahkan ini kayu. bro, kayu bangku sekolahan zaman Belanda yang Iya. bangku sekolahan, Iya, kayu iya. lu kumpulin, lu ini lagi, bersihin Iya, lagi gue gitu. retouch lagi, tapi kayunya gak gue apa-apain. Itu lu dapet dari mana sih barang-barang itu? Bingung gua. Itu ya dari bekas-bekas rumah lama gitu. Gila Rumah-rumah kan, rumah-rumah Belanda kan ditinggal gitu Tapi aja. dari mana lu Gila. tahu menakar bahwa oh ini barang antik nih sebenarnya, ini penanggalan historis nih, lu gimana cara Beda, sangat beda. Kualitas kayu, besinya tuh beda sama yang sekarang. Ini karena contohnya tadi ini sepeda nih, cerita Bang Cucuy. Oh, itu. Temannya ngasih ternyata ini sepedanya orang Iya, itu nih lucu nih. Ini ada sepeda universal Benar. ya buat Polandia. buat pendengar nggak bisa lihat visualnya ada sepeda kecil, sepeda mini lah ya. Benar. Merek universal lah. Temennya nggak jual ke Bang Cucuy ya. Dalam kondisi new old stock, masih baru dibungkus. Masih baru dibungkus. Dia nggak tahu dalamnya kayak apa bentuknya, cuma Begitu dibungkus gitu. dijual dibeli Bang Cucuy ternyata nih rare ya Bang ya. Iya, sepeda mahal lah. Iya. Ini berapa Bang yang ini? Gue belinya waktu itu kalau nggak salah 900.000 deh. Nah, lu jual range-nya? Ini terakhir udah ditawar sekitar sama anak Jogja ditawar 4,5 juta waktu itu. Waktu belum musim sepeda ya. Iya. 2 tahun lalu deh kalau nggak Oh, salah. sekarang sih ditawar. gila. Iya, sekarang musim sepeda tuh akhirnya jangan gue Ini jual. juga bro yang menarik di toko ini tuh bisa ditawar bro. Iya, lu bebas tawar deh. Bebas Itu yang menarik tawar. sih. Lu Bebas lu tawar. datang Apalagi sini, kalau gue lagi koslet dikit, gue kasih lu ya kan. oh, jadi lu kalau kesini bikin mabok aja. Gue lagi pusing-pusing dikit. ini sama Morris mau dibawa pulang apa ini? Mana ini sih rencana gua pego tadi. Gue pego ya. Iya, udah ditransfer. Pakai gigi bawahnya pakai gigi ya. Wah, Jadi ini menariknya bisa ditawar bro. bisa ditawar. Di mana lagi sih tawar selain di TC? Lu bisa Iya, tanya sepuas TC. lu bisa konsultasi bisa juga. Iya, Lu mau bikin konsultasi. sesuatu tempat apa? Nah, gue juga interior juga kan. Gue garap interior juga, tapi Oh interiornya bisa interior juga ya? Iya, tapi gue interiornya yang aneh. Dalam artian aneh tuh kayak kemarin gue bikin rumah tuh ada orang minta tolong gue bikin pintunya dari Botol, botol. gue liat bagus loh ternyata. Iya, keren ya. Kreatif. Nah, dan ada maknanya bro, jadi kayak kan botol kena sinyal refleksi lampu Iya, itu jadi warna-warni. Nah itu warnanya. filosofi. Dipikirin berarti lu ya. Pikirannya jadi jangan buang sampah sembarangan. Enggak, Jadi hidup lu harus berwarna, Berwarna. nggak flat gitu lu walaupun di dalam rumah lu jadi nggak bete gitu. Nah, Keren, itu emang. susah sih nyari kliennya susah yang kayak gitu karena jarang kan orang mau yang aneh gitu jarang. Jarang atau nggak tahu sebenarnya. Ya semoga sih dengan kita ceritakan ini Amin. pada tahu ya. Jadi Jadi orang buat kenal. kalian-kalian yang mau ngedekor atau nggak mau memperhatikan interior rumah. Garasi atau Benar. apapun gue bisa. Nah, gue waktu itu pas ini bantuin si Mas Andre tuh bikin garasi
Dia bikin garasi buat Anda siapa? Andre Taulani. Oh, Anda tahu. Oke. Dia bikin Jaya. dia minta bikin garasi buat Mungkin ruangannya kan. kan. Akhirnya gue bikinin waktu itu, gue set segala macam. Dulu sebenarnya buat pribadi, tapi sekarang akhirnya buat Wah, syuting. menarik sih nih. Pakai buat Lu syuting. nggak mau Riz? Keren. Garasi rumah lu? Mau gue bikin? Mau deh, Mau. gua buat. Tapi yang ini aja nih buat main ada burung gini. Itu gimana sih itu? Ya, Kalau tapi- dibayangkan. bayangkan. Gue coba. Itu jadul juga tuh. Iya, old school ya. Gue pengen sih bikin layar tancap sih. Layar Rencana tancap di ya? sini Itu di sih- Kreo karena Nggak, apa bener, ya? Itu ya boleh legend, dong, boleh legend dong. gitu Itu loh. menarik Boleh dong, sih. boleh dong. Filmnya Nggak, Susana lagi, biar nggak ada yang pulang. Gue sangat apa ya? Gue sangat terkenang gitu masa-masa nonton layar Layar tancap. tancap. Gue jualan tancap. koran bekas buat emperan. Iya, 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 Gue layar ingat banget gue tancap. masih dulu jualan 300 perak loh. Gila, itu layar koran kan, tancap. koran juga buat koran buat alas kan. Iya, iya. Terus gue ikut nonton, pulang-pulang nggak berani minta temen. Karena memang dulu ya ditayangkan kalau nggak film pertama, kalau awal kan pasti Iya. film horor nih. Barry Prima Iya. gitu kan. Sama Kan nyebutnya gini, awal- Gagarudi. Susana Iya. ya. Terus kalau nggak yang vampir-vampir Iya, gitu. iya, benar. Gue pulang nggak berani pulang, takut India, gua. film-film Iya, India. Bener, tapi kita makin malam makin panas gitu Iya, kan. benar, benar. bener. Eva Arnas yang masih ada keteknya ya. Yang Iya. suara soundnya masih masih gitu. Iya. Dan sistemnya Boleh kan. dong, mau dong. Nah, gue rencananya gue mau di Kreo nih. Jadi anak-anak sekarang tuh kan Nah, ya taunya sinema lah, bioskop Iya, gitu kan. Nah, iya. Netflix ya. historinya film Pornhub. itu ya dari layar tancap ini. Karena dulu di luar negeri kan buat propaganda politik kan. Iya, benar, Orang disuruh benar, nonton benar. itu segala macam layar tancap tuh dulu. Ini alat udah mendukung loh, jackpot udah ada mesin jackpot. Kan biasanya udah tajam suka Ini ada nggak boleh nih. suka ada ini kan roulette. Iya. Terus Ini jatuh dilarang tinggal nih, langkah. udah dilarang nih sama Pemerintah polisi, ya? nggak boleh dipakai. Makanya ini buat display, dijagai, buat histori aja nih, benda ini dulu pernah dipakai di sini. Nah, Bang, orang kalau mau nyawa barang lu boleh nggak? Oh boleh. Buat Jadi bukan propaganda beli, Emang Bang. disewain juga ini. Di gudang juga beberapa gue sering sewain. Buat kalian mau bikin video klip, Iklan, mau bikin film. acara yang bernuansa vintage bisa bisa, nyawa sini. bisa di set Bener. sekalian. Butuh figur, lu bisa sewa mau juga. Bisa dong. Lu nggak Badut, lihat badut nih. ada ulang Iya. tahun. Ini siapa gue shelter ya? Ini ya. Pila. Tinggal Wah senternya ini sih, doang nih. gue ya setiap kesini tuh nggak pernah bosan sih. Enggak deh, lu harus kesini deh, ngeliat sendiri. Nggak bener, gue nggak bohong bro. Lu bisa tanya, bang ini barang apa sih? Barang apa? Karena Nah. masing-masing barang tuh ada historinya. Ada historinya dan lagi-lagi bukan untuk kaum mending-mending. Iya. Iya. Tapi gue kadang-kadang ini juga sih suka minder juga sih sebenarnya. Ada lah perasaan minder tuh pasti Kenapa? ada. Karena kan Kenapa tuh? ya satu ini kan di daerah pinggiran kota Jakarta lah Oh, bisa dibilang betul, gitu kan betul. dan masuk ke dalam jalan kecil. Betul. Orang untuk tertarik aja menurut gue udah yang wah apa sih nih Iya, gitu iya, wah gini-gini nih serem nih ini segala macam kan. Cuman kan itu balik lagi tantangan kan. Iya, iya. Semakin orang aneh ngeliatnya aneh pasti semakin tertarik nantinya sih, dia benar. kan itu tuh apa sih nggak jelas deh itu tempatnya tokonya Benar. gini Tapi lu gitu. nggak keberatan ya? Orang cuma sekedar pengen dapat nuansanya cuma nanya doang gitu. Gue seneng, malah gue seneng apalagi kalau dia sampai tanya atau sampai dia sampai mas ini kok masih ada kayak ginian. Om ini masih ada kayak kemarin ada anak cewek bertiga datang kan dia bingung gitu kan ini apa mas ini apa Menarik ya. jadi Gila sih. dia lahir dia zaman itu dia belum ada kan dia kaset aja dia nggak tahu Anjir, dia nggak tahu kaset. apa piringan hitam nggak tahu. Berarti kita Terus- tua ya? Iya. Gue masih bro. Iya nggak sih lu? Sih ya. Iya juga sih, bener ya. gue kalau kaset ketawa anak sendiri kan gue kan selalu tanya ke pengunjung kan gimana tokonya berantakan ya enggak kata dia lucu banyak yang vintage Enggak kan sebenarnya tuh ini bang lu enggak lucu. ya Iya. Om gemas. lihat deh lu lihat tuh semuanya kan rapi banget tokonya kan Iya. Iya sih, bener. iya sih. Menarik banget sih. rapi gila sih. dan gue displaynya ini ya keren. ya udah Ini keren gua asli. aja. Berarti pokoknya intinya semua barang di sini bisa dibeli bisa dibeli semua yang nempel. dan ada umurnya. Maksud gua ini barang-barang tua lah bisa dibilang gitu ya. Ada yang Bisa tua, ada yang dijelasin, setengah tua. bisa dijelasin Iya. lu beli barang apa nih. Mau cari yang nggak ada di sini bisa. Nah, Barang gua juga tua. apa gitu yang Hah? aneh-aneh. Barang gua juga tua. Ini juga nih aneh. Ini Gorgar nih apa William Electronic nih Amerika nih. Nah, senimannya ini dia yang bikin artworknya albumnya Megadeth. Dan ini lu bilang ini ya, gambar Ini tangan, tuh gambar tangan Gambar ya. tangan ini. Nah, ini sayangnya nih ininya pecah apa kacanya. Ya ini jadi ada mesin biasanya kan berisik tuh. Dia. Iya. mesin pinball itu di dalamnya tuh ada gambar-gambar di dekornya gitu lah ya. Iya, Gua nggak tahu istilahnya artworknya. tapi artworknya tapi itu gambar tulisan tangan ternyata. Iya, Handmade. itu yang langka-langka itu dulu. Makanya Ini masih nyala? Yang ini mati. Mati. Gila sih. Bau lu nggak nyium? Agak Bau bagus, bangke. soalnya lumayan lama. Matinya lumayan lama. Ini langka nih. Gua cita-cita gua ini, gue pengen banget punya ini. Jadi gue dulu pernah main tuh di daerah apa ya?
di New Zealand juga gue pernah lihat rumah orang kaya lah gitu, gila rumahnya ada pinballnya, gue mikirnya gitu kan, wah gue coba ya gue bisa punya pinball gini, akhirnya gue punya walaupun mati kan, makanya gue ini balik lagi bro, seneng banget. ke Mimpi. mimpi yang kayak Tony episode Sulto. sebelumnya Tony Sulto bilang kalau kita punya mimpi kita The harus Secret. iya kita harus benar-benar dibatinkan dengan sungguh-sungguh Iya gitu kan. gitu. Gue Lo mimpi, mimpi. bener-bener mimpi gue. Iya. Di beberapa film, gue liat film zaman dulu, anjing keren banget ya film-film Elvis apa. Haryo juga sering mimpi Pinball, tapi gini segala. pagi-pagi. Tinggal pengen celana aku basah gitu. Terus gue punya gitu loh. Wah, walaupun mati tapi gue seneng aja. Sebenarnya bisa dihidupin. Cuman Lo beli berapa nih? ini gue dulu belinya sekitar 35 jutaan deh. Nah, jadi jangan harap lu mati aja 35 juta 35 lagi-lagi juta. bukan Nggak, tapi kaum rare, bening-bening. bro, rare gitu. Ya emang iya. Enggak, di satu sisi kan emang dia emang udah mimpiin pengen punya. Pengen Betul. banget gue punya. Jadi balik lagi ya, Bang, lu nggak bisa yang gua ya tadi apa ya, kalau kesini nggak bisa Kaum mending-mending. Iya, mending nggak bisa. Jahat lo. Nggak boleh. Nggak, gua memberitahukan supaya ntar dia juga nggak ada sakit hati, mas gitu. Mas mati 35 juta mas yang bener Tapi aja. gue ada trik khusus. Dia bakal bisa jadi beli loh. Kenapa? Woi. Ada Oh, trik-triknya. gitu Jadi lagi. dia teriak. Ih mahal banget sih gini doang gini. Wah itu ada tuh cara Ada tuh nanganinnya. cara. Iya. Dari dia Iya. langsung bisa beli Lu kan gitu kan. patokannya gini ya, 35 juta. PS5 nya udah keluar ya. Iya. Iya. Di bawah 10 ya. TV flat berapa? Nggak nyampe 35 juta. Gue dulu waktu awal-awal Udah PS5. emosi gue. Iya kan? Awal-awal gue emosi kalau ada orang Kalau ada yang datang, gitu? Iya. Wah mahal amat mending beli barang bekas. Wah emosi gue dulu. Ah, monyet. Iya, emosi banget karena dulu pada saat itu gue mikirnya nggak bisnis banget. Iya. Gue mikirnya ya, Lu lu masih- mau syukur nggak mau ya udah gue mikirnya masih gitu. Mikirnya masih barang pribadi lo nih. Iya, dan sekarang- kolektor item. Berjalan waktu gue belajar kan, wah nggak bisa kayak gini gue bilang. Dia harus kita edukasi juga gitu loh, dan Iya, ternyata cerdas itu ya. berhasil Cerdas. dan dia jadi beli gitu loh. Berarti lu udah belajar marketing 3.0 ya? Oh iya. asik. MLM. Tapi dari para lo berantem nih, pernah ngapain lo sama customer lo? Oh pernah gue di Santa waktu itu. Jadi waktu itu gue bikin acara Santa Flea Market. Ada gerombolan anak-anak kecil sekolah bahasa Inggris segala macam lah ngomongnya Oke. bahasa Inggris. Oh gitu lah. Terus dia masuk ke toko tanpa sopan. Gue lagi duduk. Kondisinya di Santa tuh kan tokonya nggak ada kacanya. Heeh. Blank gitu. Mereka masuk pasang gini. Akhirnya dia megang barang digeletakin gitu aja. Ya gua di situ gua rada kasar emang. Gua marah, gua bilang. Akhirnya gua tarik ininya kan. Sini lo gua bilang. Lu beresin semua yang ada di sini, kembaliin ke tempat awal. Lu jangan macam-macam di sini gua bilang. Gua enggak peduli lu mau siapa atau siapa, lu enggak sopan. Gua Iya bilang. benar. Rasa Dia tata bingung kan, kramanya. dia bingung. Oh. Akhirnya diberesin sama dia, Diberesin sama beresin dia. terus akhirnya teman-teman ceweknya minta maaf. Yang cowok ini ya dia mau show off ke cewek-ceweknya. Oh, Kalau iya, gua biasa. gini gitu. Tapi nggak ada ini ya. Tindakannya nggak bener. Nggak ada sampai lo lonte lo. Oh kasar, nggak boleh. Nggak ada ya. Kalau Nggak kita ya. pulang Iya, tuh kasar. Jangan dong, nggak boleh gitu dong. Itu ada Om Sam. Iya, ada Om Sam. Om Sam Nah, nih kemarin dari kita Santa Fe udah Market. ngeliput Om Sam. Iya, nanti kita akan liput lagi, Bro. Om Kita Sam lagi juga lagi barangnya Om Sam. aneh, tapi Om Sam spesialisnya fashion dia. Fashion. Iya, iya. Legend iya. juga dia tuh. Om Sam. Ih, gua ngupload Om Sam. Banyak yang tahu lo nanya ke gue. Bang lu kok kenal Om Sam? Gue bilang. Om Sam. Karena lu anggap sendiri ternyata begitu ya. Iya. Tapi balik lagi nih di Kreo nih gimana ya? Ya sulit sih maksudnya dengan kondisi yang gimana caranya orang bisa datang ke sini buat melihat sesuatu yang baru gitu kan. Oke. Ya, ini kan Tapi kan awam. kalau gue perhatikan tiap minggu berlangsung makin rame sih ya. Iya sih. Semoga sih Bang ya. Iya. Nah, gini Bang, lu kan sempat di netral nih. Pernah nggak sih barang-barang lu dipakai buat syuting mereka atau nggak buat properti pas manggung? Kalau barang vintage sih enggak ya. Enggak Tapi pernah waktu itu acara Halloween dulu di mana ya? Gue lupa di Senayan ya kalau nggak salah. Gue ada kostum lama gitu lah dipakai sama Om Bax, terus kekecilan kan, dia jadi seksi gitu, jadi nggak serem. Itu gue dapet di New Zealand gitu, apa kostum tengkorak gitu, cuman jadul, lumayan lama. Tengkoraknya gendut tuh. Iya, jadi tengkoraknya lucu gitu, jadi gendut gitu kan. Tapi, Dan itu jadi lucu menurut gue, kocak gitu. Wah lucu gimana sih, kata lu gede gitu. Udah nggak ada baju lagi, pakai, akhirnya dipakai sama dia. Tapi teman-teman netral nggak komplain dulu ya. Wah lu gimana sih? Lu harusnya kita kalau ngelakuin gini bareng. Gue pernah dulu, karena gue dulu sering bawa barang berat-berat kan. Waktu itu pernah manggung di Medan atau di mana ya, gue bawa barang berat dan jadinya kargonya overload. Jadi kan ada barang gue di situ kan. Kok jadi berat nih naik gini. Cuman gue diem aja nggak ngomong kan apa isinya. Padahal di situ gue bawa
pelek motor BSA, terus apalagi gitu, gue banyak tuh gue masukin kargo. Nah kargonya overload, bayarnya pakai uang kas. Sorry ya anak-anak, baru pada tahu nih anak-anak sekarang. Oh, gue fun cerita. fact-nya tuh, lu baru tahu sekarang pasti ya episode Arapik. Iya, netral Ternyata di dia Barat. yang bikin barat apa Iya. kargonya berat. Kargonya berat tuh dulu di Medan kalau nggak salah gue inget. Berapa tahun sih lu mau netral? Gue lupa ya, 2000 berapa ya dulu, 2008 kayaknya ya. Kenapa lu bisa masuk ke sana? Awalnya itu bagus dulu tuh siaran di radio sama Eka, vokalisnya Berandal. Oh. Dulu di daerah Kebayoran Lama deh kalau nggak salah ada radio gitu deh. Nah gue tuh temenan sama Eka. Sebenarnya bagus juga waktu itu, aku sempat kenal-kenal cuman gak begitu deket lah. Terus tiap dia siaran itu kan sepi tuh, maksudnya nggak ada, serem, ruangannya serem. Eka selalu telepon, cuy lu kesini dong gitu. Akhirnya gue kesana, gue bawain minuman tuh apa anggur merah dulu gue bawain tuh. Wah zaman masih doyan minum lah. Tiap malam tuh minum mulu. Nah di situ siarannya jadi ngaco kan, gue nggak tahu gimana ceritanya. Jadi berantakan lah pokoknya kita jadi sering minum. Akhirnya gue mulai deket tuh sama The power of Amer ya. gue awal di netral bantuin ini video Oh, video. sama motretin dia kalau manggung segala macem. Akhirnya sering berjalan waktu ya udah ngurusin berapa banyak yang diurusin waktu itu. Sorry nih, gue boleh nyempet dikit topik netral ya sedikit ya. Mereka gimana sih, rame orang yang rame? Lucu Ya? Iya, Lucu. kan maksudnya kan kalau ditampil di media, gimmicknya kan memang yang Serius ya? Enggak, justru malah menurut gue yang agak berandalan gitu kan dari cara manggung selingan. Tapi emang asli seperti itu ya? Aslinya lucu banget. Dan ya kita tuh di tim tuh ya udah kayak keluarga. Di kamar misalkan kan emang masing-masing kan ruangannya. Tapi ya abis sebelum manggung kita satu kamar rame-rame gitu loh. Kecuali mau tidur bener-bener tidur baru pada tidur gitu. Legend Dan sih. itu ya kita lucu-lucuan di hotel, di pesawat, ya pokoknya kita sama-sama terus. Nggak Legend. pernah bisa. Makanya jadi legend begitu. Jadi Iya. ternyata di panggung dan itu memang mereka rame ya. Lucu. Keren. Netral mah keren lah. Nah, unik lah pokoknya itu band. Ini bakal masuk dalam liputan kita juga rencana. Oh iya, rencananya mau konser virtual nanti. Ada konser virtual juga. 28 tahun netral. 28 tahun netral, tanggal berapa sih rencananya? Bulan depan ya, Desember ya, tanggal 15 kayaknya. Nah, jadi kalian sebelum ini netral manggung tanggal 15 mungkin, sebelum tanggal 15 mungkin udah rilis lah ini ya. Yep. Jadi kalian bisa dengerin, kalian bisa pantau juga. Ada di situs siapa sih? Apa? Netral Ada virtualnya di situ. netral official, ada YouTube-nya ada. Oh, dia virtualnya juga di situ tuh Iya, ya. Pantau di Iya, situ terus netral. pokoknya ya. Pantauin terus. Nah, ntar kalau nggak salah di Kreo juga mau adain nonton bareng tapi dengan protokol kesehatan. Oh, Nantinya itu setelah yang virtual. Enggak, di live virtual itu nanti kita mau coba nonton bareng di sini. Tapi dengan protokol kesehatan. Iya, dan terbatas. Oh, HTM jelas, nggak sih? jelas. HTM nggak? Rencananya itu ya ada ininya lah, HTM. gimana caranya untuk membatasi orang datang itu. Oh. Jadi nggak membludak karena kan Iya. bahaya juga kan lagi covid. Dibatasin berarti harga tiket 10 juta lah ya. Iya. Dia Amin. mending, dia Siapa mending buat beli ini dong, beli beras tuh berapa tahun tahu? tuh. Siapa tahu ada orang yang Iya. gila, 10 juta. netral nih kan. Netral 28 Tapi kan tahun. sekarang ya generasi sekarang kan udah regenerasi kan, banyak band-band Iya. baru juga, banyak ini. Ada berapa yang udah nggak kesana ya? Iya, tapi Ada yang- ya tetaplah orang yang ini pasti pengen nikmatin juga kan. Namanya Iyalah. lama kan, band lama. Pokoknya ulang tahun masih 19, nah itu tau lah, tahun 19 maksudnya. Iya kan? Kita udah orang-orang punah men. Pokoknya udah 19. Gue sebenarnya nggak mau, gue 80. pengen balik lagi kayak dulu, gue pengennya gue. Iya kan? Kayak ngeliat anak-anak sekarang kayaknya Iya kan? pada nongkrong ya zaman gue dulu kayak susah banget. Soalnya kan nongkrong. sekarang udah era 2000-an men. Iya. Pokoknya lo kalau yang lahir dari 19, lo udah rare. Sekarang tempat minum aja cakep-cakep kan, canggih. Lu 19 berapa? bagus. 1987 juga. Lo? Gua 2000. Sama, beda setahun berarti 2001. Oh, 2001. Iya. Cuman gua kelamaan aja di dalam perut. Iya. 2070-an. 15 Jadi tahun ya, Dia masa berarti ya? depan sebenarnya. 2070 udah masa depan. Iya Jadi sih. di masa depan kita kayak begini, baju begini. Iya. Balik lagi bro jadi sebenarnya bro. Bener-bener. Nggak horor lah pokoknya, barang vintage tuh nggak horor. Nggak Kalau- salah. Kalau antik mungkin ya bisa Gini, juga. gini, Karena gini. antik Ini juga, tua. sorry bro. Vintage dan antik tuh beda apa sih bro? Gua nggak tahu nih. Antik itu eranya tuh 1600, 1700, 1800 tuh antik tuh. 1900. Vintage itu mulai era-era 40, 50, 60 tuh. 40, 50, 60 tuh vintage. Retro 80-an lah. Tahun 80-an tuh udah retro, terus masuk ke 90s kan. Tahun 90. Jadi itu ada golongan tahunnya juga. Jadi kadang-kadang orang tuh suka bilang barang-barang antik nih gitu. Karena kan
antik tuh identiknya ya barang lama ya, tapi itu ada tahunnya antik tuh. Iya. Oh iya. Like ada tahunnya, ada antik, vintage, retro tuh ada tahunnya, daerahnya. Like kayak kita lah milenial 2000 kan, Iya. tahun Ya kayak 2000-an. musik aja, musik kan renaissance. Iya. Jadi kan Barok. barok, klasik, baru masuk Melayu. romantik, baru masuk ke Ya Melayu. Iya, Melayu. Iya di K-pop. Kan ada ya, K-pop, kan. iya. kalau antik ya udah eranya yang tua-tua lah, itu bendanya mahal, pasti mahal kalau udah Pasti ngomongin ya, antik pasti antik ya. mahal. Karena ya balik lagi tua kan, Barang umurnya tua. ratusan tahun gitu loh. Dan itu udah banyak yang fake-nya juga, palsunya banyak. Ini kayak yang gue pakai topi ini bareng sama cucuy. Ini zaman-zaman Billy the Kid. Aja, yoi. Iya. Ini nih apa? Ini cerita nggak? Ada The Good, The Bad, and The Ugly. Oh, iya iya. Oh ini barang lama juga? Oh enggak terlalu lama lah, tahun-tahun 70-an ini, Gue 70-an jadi pengen 60-an. pakai topi ini buat ngajar asik juga kali ya. Apa sih? Bawa kambing deh. Iya kan? Wah. Ini snapbacknya orang zaman dulu nih. Tuh ya, ini juga ini topi ada historinya loh. Ah serius lu? Iya, jadi lu zaman itu lu nggak bisa sembarangan pakai topi. Hah kenapa? Ya? Karena tuh Strata? Iya, strata. Oh gitu baru tahu. Iya, ada golongan-golongannya. Topi tuh nggak sembarangan orang pakai. Zaman dulu tuh ya bangsawan, terus kelas pekerja, kelas buruh dan segala macam tuh beda-beda. Tuh, kalau lu mau tahu lu kesini aja, ntar minta Mbak Cucu ini ceritain dong barangnya apa. Lo belajar sejarah gratis cuy. Enggak, gue sih jamin menarik. Newsboys Biar sekarang yang pakai anak-anak band keren-keren, Newsboys itu ya Nih. yang pakai tukang koran dulunya, anak-anak kecil jualan koran, makanya dibilang Newsboys itu. kita di hari jujur lah pokoknya kita ya menarik enggak Menarik, kalau ini gue menarik banget dan ini tayangan gue paling mantep lah. Ya, Maksud sih. gue untuk ukuran toko ya, iya. distro. Tapi Dia mau nggak itu distro ya. toko pil biru bilang jangan kesana. Cialis. Iya, 89 tadi yang belum ada di sini nih, laku nggak ya? Di sini nggak ada Oh, tisu kalau nggak magic. ini yang belum ada di sini tuh apa? Apaan? Kobra. Langka loh itu. Bro, tisu Beneran. magic nggak ada tisu magic. Oh, itu di Alfamart, Oh, Indomaret ada Alfamart tuh. ada. Kobra nggak ada di sini, Oh, yang pedu Kobra. kobra ya kan, Empedu tuh menarik juga tuh Kobra. kalau lo berani. Jualannya, gue siap modalin Iya, tuh. Iya, iya. Mbak Cucu lu mau promo apa nih? Sama ada Iya. pesan-pesan nggak buat para pendengar Arapik dan mungkin mau jadi reseller lu atau enggak juga misalkan lu, buat para yang penasaran gitu. Sangat welcome gue, jadi gue di sini buka toko itu buat siapapun boleh, untuk kayak misalkan dia datang untuk foto terus dijualin lagi dengan ininya cara dia sendiri, boleh, sangat gue bolehin gitu loh. Jadi Mas, saya boleh nggak Mas jualin ini, saya fotoin Mas, atau ini saya mau tawarin ke saudara saya Mas gini, oh boleh silakan gitu loh. Dan satu hal sih, ya barang-barang ini nggak bisa dibilang mahal ya, tapi ya karena emang orang sukanya koleksi kan, barang-barang koleksi ya segmented banget gitu loh. Tapi balik lagi, lu bisa tawar, terserah lu deh, lu mau Iya. tawar berapa. Iya. Dan kalau misalkan ini gua kasih gitu loh, lu suka banget, iya suka banget saya Mas, tapi uang saya nggak ada gitu, gua kasih. Wah, Bakal gua kasih. ya. Serius lu? Baik Sampai kayak banget. gitu. Iya, gua kalau misalkan dia turis Gue nggak ada duit lagi. Bau pengen banget kamera. kalau lu mah, kalau lu berdua nggak mungkin. Lu mau bilang, oh gua nggak ada duit banget, gua nggak mungkin sih. Bakalan gua Gue bilang, nggak ada duit banget ya hari lu ini. mendingan pulang aja dah, gua pasti gitu sih. Mendingan pulang Gue aja nggak ada deh, duit gua. banget, pengen banget kamera nih. Lu pulang aja, Gue gua bilang. nggak ada duit banget nih gue nih. pokoknya Yuk semua yuk cabut yuk. Gua bilang, pulang aja deh, dia mau mendingan. bawa ini Iya. bukunya David Bowie. Lu kok Pokoknya seberang semua aja. di toko di sini lu bisa tanyain Toko ini keren. apa ceritanya, terus lu juga bisa jual lagi ya bro ya. Boleh. Abis. Termasuk Titip kasir. jual boleh, titip jual. Ah, titip jual juga Titip boleh. boleh jual. Ini Ada barang. DJ tahun berapa nih? Oh, ini nggak terlalu tua nih. Ini Nggak terlalu Newmark tua ya. nggak terlalu. Termasuk tua. lu Tahun bisa mau 90-an. jual kasir bisa ya, kasir lu jual tuh. Yo, Mas-mas kasir tuh. Iya bisa. Itu Itu tinggal rare gua tuh keringin dia bisa tuh. Itu tadinya kayu loh. Pinocchio, bener. Iya. Terus dia hidup. Kalau pindah kan hidung lu yang bohong, dia bawah bro yang Iya. mancing Nggak, dia gitu. biji gede. Kalau di YouTube gini ya, nggak disensor ya. Enggak. Nggak titit. Enggak. Kita emang tayangan mau ngomong tool nih enggak apa-apa. Mas lu banyak bohong ya? Kenapa? Biji lu gede tuh. Iya. Aduh, bengkak nih, sempit celananya. Banyakan bohong. Boleh titip jual boleh. Titip jual boleh. Yang penting barangnya tuh Anjing.
ya masuk klasifikasi yang lumayan jarang lah. Tadi gitu. kriteria Nggak vintage, umum. vintage, unik sama antik lah ya. Ya Iya. kalau antik mungkin agak susah lah untuk saat ini nemuin barang antik tuh susah gitu loh. Hmm. Karena ya nggak mungkin lah ada yang bisa bertahan lama barang-barang antik. Kalau sepeda seksi boleh mas? Sepeda Itu saya lagunya bandnya Iya. ini. Another Tragic Story. Beda lagi. boleh apa aja boleh dijual. Pokoknya apa aja dijual Wah, boleh gila sih. sih. Taruh Iya, apa gitu benar. boleh. Oke, gue kayaknya langsung mau jadi buka toko antik bro. Tahu nih gue kayaknya topi gue ini deh kayaknya. Bisa dijual, bisa dijual. Bapak lu mau jual apa boleh sini boleh. Ayam dikeringin boleh. Kan ada dulu burung cendrawasih dikeringin. Iya, Iya, ada, benar. ada. Itu rumah orang kaya biasa itu. Iya. Iya kan? Kayak gitu. Rumah-rumah Rumah orang kaya ya. Ada burung gading cendrawasih. gajah ya kan. Ada hewan pokoknya. Macan. Wah. Berarti kalau misalkan gue apa namanya donor batu ginjal gue ini Ya, gue antik. Bisa. Ini bakat gembel emang. Iya, ginjal. Akal-akalan si miskin ini, Bang. Ini batu ginjal loh. Duit juga Iya. tuh. Duit-duit ya. Ini misalkan lu Oh, iya, punya duit nih. koin. Lu punya duit 100.000 nih. Bisa jual di sini. Gimana caranya sih? Bisa, Cuy? iya. Itu gila kan. Lu ada duit 100.000 nih. Ah. Misalkan duit ini cuy duit lama nih gitu. Tahun Oh, Oh, berapa? duit lama. Iya, duit Kira baru juga bisa. Kira duit baru tuker gocap. Iya. Itu mah Kangjeng siapa yang ngelep yang ini? Gua kasih gocap. Kayak kanjeng gocap. Itu mah kepada Kanjeng Dimas ya? Oh iya kanjeng Dimas menggalakkan uang anjing. Gila ini kita ngobrol gini nggak kerasa udah berapa Nggak lama nih bro berasa. gila. Tapi gue banyak dapat ilmu. Harusnya ya. live aja nih. Dari Wah iya sih. Asik. Tapi gue dapat banyak ilmu. Tapi kan kalau live nggak bisa dinikmati sepanjang masa. Oh, iya. Kalau di Spotify kan tetap bisa diputar sampai Bisa, kapan bisa, aja. Ya, sama YouTube juga ya. Kayak gitu. Aduh gila thank you banget sih nih. Thank you banget lo cuy. Gue udah ganggu. Sukses terus. Ini gagal kita nih pelanggan gak bisa masuk karena cuma Gua gitu. kehilangan omset hari ini sekitar 40 jutaan gua kayaknya nih hilang omset. Tapi tadi sebenarnya ada kolektor mau beli ini bro. Iya. Saya mau borong nih tapi Tadi nyari rice cooker. Tadi dari luar ada yang ngetok, enggak dari kaca ada yang ngetok mas mesin jahit dijual nggak? terus gak gitu. Iya, bener. Aduh thank you Oke. banget. Kehilangan banyak pembeli. Terima kasih Lagi. banget yang udah dengerin Arapik, anaknya Regis Speak, masih barengan gue Moritz Kansil dan rekan gue. Hari bergas. Ada bintang tamu kita yang keren banget dan super rare dan vintage. Hai. Siapakah dia? Pinocchio. Pinocchio. Oke, cucu. Oke, keren banget. Thank you, sampai bertemu di puncak kehidupan. Sampai bertemu di puncak kehidupan. Bye bye guys. Thank Bye-bye. you, thank you, Thank you, thank you. cuy. Oke, thank you brother. Oke. Ses. Transfer aja.